akan memandu kegiatan daring kita. Sebelum memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga acara berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapatkan berkah. Amin. Untuk lancarnya acara akan saya bacakan tata tertib peserta. 1. Pastikan perangkat atau komputer, laptop, HP Bapak Ibu terkoneksi internet. 2. Aplikasi yang digunakan untuk acara ini adalah Google Meet. 3. Saat acara berlangsung, peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon, hanya menyalakan jika dipersilahkan oleh moderator atau panitia. 4. Saat sesi diskusi, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan menuliskan kolom komentar atau chat box, tulis nama, instansi, dan pertanyaan yang jelas. 5. Peserta juga bisa bertanya langsung jika dipersilahkan oleh moderator. 6. Peserta dilarang untuk share screen atau tombol presentasikan, kecuali diizinkan oleh panitia. Baiklah, Bapak Ibu pasti sudah penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang asistensi guru. Acara akan dipimpin Julianti, SPD MSI Guru Matematika Mandua, Hulu Sungai Selatan. Kepada Bu Juli dipersilakan. Terima kasih Ibu Weni. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu hebat dari seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Julianti dari Mandua Hulu Sungai Selatan. Di sini akan berperan sebagai moderator untuk acara ini, dan saya akan membacakan susunan acara kita untuk siang hari ini. Susunan acara kita yang pertama adalah pembukaan. Untuk acara pembukaan ini, marilah kita bersama-sama membacakan pembukaan surah Al-Fatihah. Terima kasih semuanya. Semoga acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat untuk kita semua. Berikutnya acara yang kedua yaitu sambutan atau laporan dari Ketua MGMP Matematika Madrasah Aliyah Provinsi Kalimantan Selatan. Kepada Ibu Desi Arnita Dewi SPD MSI, kami persilahkan untuk menyampaikan laporannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salawat dan salam, marilah kita sama-sama ajarkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayatnya kita semua bisa walaupun bertatap muka lewat layar kaca, kita semua bisa mengadakan kegiatan pada hari ini. Yang kami hormati kasih guru pada bidang Penmat Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan. Cek host suara. Kemudian yang kami hormati kawan-kawan pengurus MGMP MA Matematika Provinsi Kalimantan Selatan masa bakti 2020-2023. Yang kami hormati kawan-kawan semua yang tergabung dalam acara kegiatan sharing session hari ini. Pada pelaporan kami sebagai Ketua MGMP MA Provinsi Matematika Provinsi Kalimantan Selatan, sebelumnya MGMP ini baru terbentuk di-SK-kan kemarin tanggal 19 Oktober 2020, jadi baru lahir 8 hari.
Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Elisa sebagai kasih guru yang membidani lahirnya SK MGMP MA Matematika Provinsi Kalimantan Selatan ini, yang ketuanya saya sendiri, Desi Arnita Dewi dari MAN 2 Kota Banjarmasin. Kemudian kami perkenalkan Sekretaris MGMP MA Matematika, Bapak Ahmad Yani dari MAN 2. Assalamualaikum. Selamat bergabung Bapak Ahmad Yani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ininya Pak, dibuka ini kameranya. Kemudian bendahara itu host yang kegiatan hari ini Ibu Weni Meliana. Ibu Weni. Suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari MAN 1 Banjarmasin. Kemudian kami punya 4 bidang. Ketua Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Program. Moderator kami hari ini dari MAN 2 Hulu Sungai Selatan, Ibu Julianti, SPD MSI. Assalamualaikum semuanya. Kemudian Ketua Bidang Pengembangan Organisasi, Administrasi, dan Sarana Prasarana dari MAN 2 Hulu Sungai Utara, Bapak Irwan, SPD MSI. Assalamualaikum. Ketua Bidang Pengembangan Karir dan Profesi dari MAN 5 Banjar, Bapak Saifur Rahman. Mungkin masih dalam perjalanan. Ketua Bapak Saifur Rahman, MAN 5 Banjar. Kemudian dari bidang humas dan kerjasama kami juga punya dari MA Darul Istiqamah Hulu Sungai Tengah, kebetulan namanya sama, Bapak Saifur Rahman. Pak Saifur Rahman, disapa kawan-kawan. Ya. Jadi itu adalah pengurus MGMP mata pelajaran Matematika MA tingkat Provinsi Kalimantan Selatan masa bakti 2020-2023. Yang kali ini adalah kegiatan pertama kami berupa sharing tentang asesmen kompetensi guru yang mana merupakan program Kementerian Agama direncanakan di tahun 2020 ini. Perlu kami laporkan kepada Ibu Kasih untuk jumlah peserta ini yang terdaftar kepada kami sekitar 151 orang, berasal dari 35 kabupaten kota di Indonesia. Macam-macam kawan-kawan, selamat bergabung dari DKI Jakarta, Garut, Lampung, Sorong, Tasik, Lubuk Linggau, Gunung Sitoli, dan lain-lain. Dan juga dari 13 kabupaten kota, semua di Kalimantan Selatan ikut kegiatan ini. Berarti ini animo yang sangat besar ingin mengetahui tentang asesmen kompetensi guru madrasah tahun 2020 ini. Kemudian pesertanya tidak hanya terbatas kepada 14 mata, tidak hanya terbatas kepada matematika MA, kesempatan pada guru-guru selain guru-guru matematika di MGMP MA kami bisa ternyata bergabung dari madrasah sanawiyah, kemudian dari mapel-mapel selain matematika ada 14 mata pelajaran, ada fisika, kimia, kemudian BK dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa keingintahuan yang sangat besar tentang asesmen kompetensi guru ini yang diharapkan nanti Ibu Elisa bisa mensosialisasikan seperti apa pelaksanaan kira-kira asesmen kompetensi guru di lingkungan Kementerian Agama. Apa waktunya? Itu dulu yang bisa kami laporkan. Untuk saat ini kami kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Desi selaku Ketua MGMP Matematika MA Provinsi Kalimantan Selatan yang telah menyampaikan laporan tadi. Kemudian
Kita lanjutkan cara berikutnya, yaitu sosialisasi AKG dari Ibu Hajah Elisa Rosmawati MPDI sebagai Kasih Guru Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Selatan. Kepada Ibu Elisa, dipersilahkan. Persilahkan Ibu. Baik, Bapak, Ibu, peserta, Ibu moderator, Ibu Ketua. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus MJMPSA Matematika Provinsi Kalimantan Selatan selaku motorik pada hari ini ya. Tim leadernya pelaksana kegiatan pada hari ini. Yang berbahagia seluruh peserta yang katanya tidak hanya dari Kalimantan Selatan, juga ada dari berbagai provinsi ya, ada dari Bangka Belitung juga, sepertinya ini ada dari Kalimantan Tengah dan provinsi lainnya, Kalimantan Bandung, serta Bapak Ibu yang juga ada beberapa provinsi yang tidak masuk ke wilayah kan mungkin. Alhamdulillah bersama, walaupun hanya lewat Google Meet ya, hanya lewat layar, hanya lewat daring online, tidak bisa tetap muka, tapi ini tidak mengurangi makna arti pertemuan kita pada hari ini. Suaranya Bu agak keras Bu. Mana Bu Desi, sudah bisa didengar? Masih kurang jelas Bu. Masih kurang jelas? Iya. Oke. Oh sudah full ini Bu, bisa didengar? Bisa ya, ya? Oke, bisa dilanjut ya Bu Lina? Iya, silakan Bu Elisa. Oke. Dalam kesempatan ini mungkin kita akan membicarakan masalah asesmen ya, yang beberapa bulan terakhir ini menjadi topik yang cukup hangat ya, yang sudah familiar mungkin di telinga Bapak Ibu sekalian, karena rencananya kita akan melaksanakan tanggal 2 November sampai dengan tanggal 6 November. Rencananya begitu kan ya. Nah, jadi sebelum pelaksanaan hari hanya, beberapa minggu yang lalu kita telah melaksanakan simulasi. Artinya di sini Bapak Ibu semua telah melakukan uji coba pelaksanaan asesmen tersebut pada tempat asesmen kompetensi di provinsi atau di kabupaten masing-masing. Nah, bisa didengar Bapak Ibu? Sudah sih bisa didengar Bu Lina? Kurang jelas Bu, kurang jelas. Gimana Bu Desi? Bisa didengar? Ya. Masih naik turun Bu. Oke. Belum standar ya, suaranya belum normal ya. Coba. Nah, kemudian setelah kita melakukan simulasi atau uji coba tersebut, tentu Bapak Ibu di sini sudah tidak heran lagi ya dengan perangkat yang dipergunakan. Di sana juga telah hadir komputer perangkat. Waktu kita uji coba itu memang semuanya itu dipukul rata, soalnya sama, begitu kan? Karena ya waktu itu kita uji coba alat, begitu. Bagaimana kita melihat koneksi antara kita di berbagai provinsi dengan pusat ya, dengan berbagai karena servernya itu, Ibu. Dan alhamdulillah kita berhasil. Alhamdulillah rata-rata seluruh Indonesia waktu itu pelaksanaannya alhamdulillah 100% hampir 100% berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Hanya saja pada hari pertama mungkin ada kendala atau ada problemnya itu. Di hari pertama itu mungkin ada yang tidak ada yang tidak terkoneksi ya, atau ada yang semuanya bisa diantisipasi pada hari kedua dan hari ketiga, pada tanggal 16 dan tanggal 17 Jumat dan Sabtu itu semua sudah
setelah itu kita akan bersiap melaksanakan asesmen tersebut pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 ya Bapak Ibu ya. Kita sudah tahu dan Bapak Ibu ini saya yakin sudah membaca juknisnya semua, sudah membaca semua pelatihan, tata cara, bahkan sudah tahu teori yang akan disampaikan di asesmen tersebut. Yang ingin kami informasikan lalu 2 hari yang lalu, tepatnya di hari Kurang jelas Bu Elisa. masih kurang jelas ya. Iya. Oke, gimana Bu Desi? Sudah bisa? Maaf Bu Elisa, suaranya kurang terdengar. Gimana Bu Desi? Ini sudah final lagi, udah full ini. Mbak, Gimana Bu Ina? Masih belum bisa? Ya, lanjut. Oke. Nah, jadi ada informasi yang kami dapatkan itu sekitar 2 hari yang lalu ya, ini ya kurang lebih minggu 9 ada informasi dari Direktur yang menyatakan bahwa asesmen kompetensi diri adalah merupakan salah satu dari Project Red MQR itu. MQR proyek ini adalah proyek edukasi kerjasama antara Direktorat Beasiswa Pusat dengan tim PAS, tim RED, Education Project yang berdomisili di Australia. Nah, kerjasama ini dijembatani oleh Kementerian Agama. Ada 3 proyek yang mereka jalani. Di sana ada asesmen, ada outcome, ada teknik ya. Oh ya, ada 4. Satu lagi adalah aksi siswa. Nah, 4 proyek ini dibawahi dijembatani oleh Kementerian Agama antara Direktorat Beasiswa Pusat dengan tim PAS atau RED Project ini. Nah, beberapa hari yang lalu kita mendapatkan informasi bahwasanya tim leader dari proyek ini menyatakan bahwa asesmen ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan, artinya pertemuan secara langsung dalam satu lokal, dalam satu tempat, dalam satu tempat itu adalah 25 orang. 25 orang mengerjakan secara online, secara langsung serentak seluruh Indonesia. Nah, seluruh Indonesia ini itu jumlahnya ribuan Bapak Ibu. maaf Ibu Elisa. Nah, itu jumlahnya ribuan. Halo. Belum terdengar. Masih pelan Bu. Bisa ya. Kalau bisa minta tolong maskernya ya Bu. Lepas maskernya Bu. Coba. Tolong masker. Maaf Bu ya. Ya. Maskernya dilepas, handsetnya dipakai Bu. Halo? Bisa? Tidak kedengaran. Masih kecil Bu Bisa suaranya. Bu? Suaranya pelan Bu masih. Cek lanjut. Bisa? Bisa Bu. Lanjut Bisa Bu. Bu Ina? Bu Desi? Ya, lanjut. Oke. Nah, jadi informasi yang kami dengar itu bahkan ada surat dari Direktur bahwasanya pelaksanaan asesmen ini katanya insya Allah akan tertunda sampai dengan jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Karena musim pandemi ini dari tim PAS, dari RED Project di Australia ini dikatakan untuk pelaksanaan asesmen ini mereka menghendaki proses asesmen, proses AKG ini dilakukan secara daring atau online, tidak tatap muka, tidak melakukan pertemuan, tidak melakukan perkumpulan di dalam suatu tempat yang kita sebut tak itu tadi, tempat asesmen itu. Mereka menghendaki pelaksanaan AKG ini
secara daring atau online, bukan secara langsung. Sedangkan kita berdasarkan teknis yang ada sudah mempersiapkan pelaksanaan asesmen ini secara langsung. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi yang sangat penting ulun sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwasanya pelaksanaan asesmen itu ditunda sampai dengan batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk penundaan ini sendiri, mereka tidak bisa memastikan apakah itu minggu depan, apakah itu bulan depan, atau bahkan itu bisa saja berlangsung tahun depan, Bapak Ibu. Nah, ini yang kita tidak bisa menentukan. Bahkan pusat pun tidak bisa menentukan, karena ini adalah program kerjasama. Bisa didengar ya, Bu Desi ya, Bu Rina? Bisa, oke. Nah, kemudian, walaupun pelaksanaan asesmen ini ditunda, walaupun kita tidak tahu sampai kapan jadwal yang akan dilakukan, kita tetap harus mempersiapkan diri, terutama untuk para guru yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan. Karena walau bagaimanapun cepat atau lambat, tahun ini atau tahun depan, asesmen tetap terlaksana, walaupun jangka waktunya tidak bisa ditentukan. Kita tetap harus mempersiapkan diri untuk persiapan program ini, untuk meningkatkan kapasitas guru, untuk meningkatkan kompetensi guru melalui program asesmen ini. Walaupun pelaksanaan yang ditunda, jangan menyurutkan semangat kita untuk terus mempelajari istilahnya program-program dari proyek ini. Katanya, walaupun mereka tidak memiliki kumpulan ini, tim Direktorat Pendidikan Pusat tetap berusaha agar pelaksanaan itu tetap dilaksanakan secara ini. Cuma model pelaksanaan, apakah kita masih tetap menggunakan fakta tentang asesmen atau kita melaksanakan secara daring atau online? Itu masih dalam hal pembicaraan, masih dalam tahap koordinasi di pusat. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah kalau pelaksanaan tetap berlangsung tatap muka, artinya kita tetap berkumpul di dalam satu tempat atau yang kita sebut itu ya, tempat itu artinya pelaksanaan kita sesuai dengan uji coba yang kita lakukan beberapa minggu yang lalu. Tetapi tidak tertutup kemungkinan pelaksanaan akan dilaksanakan secara online seperti Bapak Ibu waktu mengisi survei di Simpatika. Bapak Ibu kan pernah mengikuti survei itu ya. Nah, survei itu dilaksanakan di akun Simpatika masing-masing. Bapak Ibu menjawab soal atau soal itu dimunculkan melalui akun Simpatika masing-masing. Bapak Ibu menjawab lewat akun Simpatika masing-masing tanpa pertemuan, tanpa tatap muka. Itu adalah yang kedua. Tapi ini peluang masih sedikit Bapak Ibu. Kita belum tahu seperti apa nantinya sistem yang diterapkan oleh kita. Ini masih dalam tahap koordinasi, masih dalam tahap pembicaraan. Jadi asesmen ini akan dilaksanakan dengan metode seperti apa, dengan teknik seperti apa, kita belum tahu. Penundaannya itu sampai bulan apa, sampai minggu berapa, kita belum tahu. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri bagaimana caranya agar program ini berhasil dan Bapak Ibu berhasil mengikuti asesmen ini dengan baik. Gitu Bapak Ibu. Nah, jadi ada berbagai kemungkinan. Kami dari sesi guru akan menginformasikan ini ya, secepat mungkin kalau ada informasi segera kami konfirmasi melalui kasih temat masing-masing di Kabupaten Kota. Dan saya rasa di provinsi lain juga seperti itu ya, di Palembang juga, di Babel juga, di DKI juga. Ini terjadi penundaan ini ya, ini artinya cukup ini ya mengagetkan kita juga. Kita tidak menyangka terjadi penundaan seperti ini. Bukan karena kita tidak siap, tapi karena pandemi ini istilahnya cukup menjadi pemikiran lah untuk para pendidik kita di sana di pusat. Karena mereka mengkhawatirkan pertemuan secara langsung cukup banyak. Kalau kita di Kalimantan Selatan itu ada 7.000 kurang lebih ya, ada 7.000 peserta, 7.800 peserta apalagi, dan seluruh Indonesia itu ada 440.000. Mereka mengkhawatirkan kalau 40.000 ini melakukan tatap muka di saat musim pandemi ini, maka potensi terjadinya penularan itu sangat besar. Mungkin seperti itu pertimbangan mereka waktu itu. Nah, jadi kita di sini juga istilahnya menyayangkan, tapi aku boleh buat
tapi jangan sampai menyurutkan semangat kita untuk mengikuti ini. Kemudian walaupun terjadi penundaan Bapak Ibu, tetap harus semangat, tetap harus mengikuti karena sepertinya pemberitahuan ini sangat mendadak. Hari ini pelaksanaan, hari ini pengumuman, atau hari ini terjadi penundaan, maka sore nanti baru ada pengumuman seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tetap harus pantang moderasi, tetap harus update info-info, jangan sampai ketinggalan informasi karena ini sangat-sangat penting ya untuk kita semua, untuk pelaksanaan kita semua. Artinya kita tidak akan tidak akan ikut menunda sistem pembelajaran kita walaupun asesmennya ini tertunda. Tidak apa Bapak Ibu. Ya. Dan kita berharap ini tidak akan sampai ke tahun depan ya. Kita berharap program ini tetap jalan di tahun ini. Gitu. Oke, materinya bisa ya, Bu Desi, Bu Lina. Di sini kita itu tadi sekilas info tentang pelaksanaan asesmen, tentang penundaan asesmen. Nah, untuk asesmen itu sendiri di sini, kita khususnya ya di Kalimantan Selatan ada kurang lebih 7.800 peserta di Kalimantan Selatan. Terdiri dari SI, MTS, MA, Kepala FA, Camat MI, MA, dan juga pengawas. Nah, kalau kita ke Indonesia yang seperti itu, maka kita di Kalimantan Selatan hanya berjumlah dikasih di pos di atas yaitu 7.800 ini pun tidak bisa mengcover semua guru-guru kita yang ada di Kalimantan Selatan. Khususnya untuk mapel matematika ya, untuk mapel matematika sendiri, di sini kita melakukan akumulasi data melalui akun simpatika. Akun simpatika yang kita Suaranya hilang, Bu. Kalau bisa kedengaran ya begitu ya. Nah, pendaftaran melalui akun simpatika ini kita di sana ini ya mengklasifikasi matematika, MI, MTN, kepala RA, Story. dan juga pengawas madrasah yang ada di Kalimantan Selatan. Di sana jelas terlihat jumlah 7.800 itu tentu tidak bisa mengcover 16.000 jumlah guru yang ada di sana. Nah, mungkin pelaksanaan mereka ini Suaranya hilang, Ibu. Ibu, mic-nya dibuka, Bu. bisa berisi. Bisa. Oke. Nah, tentunya semua ini kita peroleh data melalui akun simpatika Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu sendiri kan mendaftar lewat akun simpatika dan kami pun memperoleh data melalui akun simpatika. Kada mendengar. Masih tidak mendengar. Nah, kami pun memperoleh data ini melalui akun simpatika. Artinya apa? Artinya di akun simpatika itulah kita memperoleh semua data, semua informasi, semua data Bapak Ibu itu Coba mic. di simpatika. Begitu Bapak Ibu. Akun simpatika itu karena Ibu, coba maskernya dibuka, Bu. Gak jelas. Halo. Maskernya dibuka, Bu. Gak jelas suaranya, Bu. Nah, Tolong, Bu. Kedengar. Itu artinya segala sesuatu yang terintegrasi di simpatika itulah yang menjadi data terupdate kita saat ini. Jadi kalau tidak
kami tidak update simpatika, maka data simpatika itu saja yang terdaftar berarti itulah yang kita lakukan. Nah, jadi sangat penting bagi Bapak Ibu untuk update akun simpatika. Karena apa? Karena di simpatika itulah yang kita ambil segala sesuatu sekarang sudah terintegrasi di simpatika, termasuk berbagai macam masalah tunjangan. Di situ termasuk masalah ini pendaftaran akses berjumlah. Ada beberapa kita yang katanya tidak bisa melakukan pendaftaran melalui simpatika. Itu karena apa? Karena itu tidak update, Bapak Ibu. Itu karena tidak update. Nah, jadi akses simpatika. Bu, tidak kedengaran, Bu. Jamaah pada keluar. Halo, Bu Desi, masih belum kedengaran, Bu Desi? Masih belum jelas, Ibu. Agak kurang jelas sebenarnya, Bu. Halo. Ada Bu Desi? ya kalau seperti itu kedengaran, Bu. Nah, ya. Ya. Nah, jadi yang sangat terpenting saat ini adalah update simpatika. Karena di simpatika itulah semua data diperoleh dan diambil. Jadi kami kalau beberapa info terakhir di simpatika inilah yang data-data termasuk pendaftaran AKB ini. Nah, jadi untuk peserta kita di Kalimantan Selatan yang berjumlah 7.892 ini adalah hasil presentasi dari kita. Dari presentasi dari kita itu dinyatakan bahwa untuk jumlah di sini di materi itu sudah jelas itu jumlah peserta 7.892 itu 7.892 itu untuk konfirmasi itu wilayah tersebut hanya 965 orang. Itu Banjarmasin 965 ini akan dibagi nanti hanya 2 kabupaten yang diberi jatah di atas 1.000, yaitu Kabupaten Banjar dan HMC. Itu. Nah, untuk HMC sendiri di sini ada 1.101. Itu sudah cukup banyak untuk wilayah Kalimantan Selatan. Dan Kabupaten Banjar 1.215. 1.215 itu untuk wilayah Kabupaten Banjar, dan di sini kita sudah melihat untuk wilayah satu. Ulang lagi, Bu, suara, Bu. Permapel khusus untuk masalah matematika, karena di sini saya mencoba untuk membuat list ya untuk matematika. Untuk kota Banjarmasin tingkat PNS itu hanya 46 orang. Padahal jumlahnya lebih kan untuk PNS dan non PNS. Tetapi slot data yang diberikan oleh pusat itu hanya 46 orang. Dan untuk MA untuk kalian itu 29 orang. Jadi untuk wilayah Banjarmasin untuk matematika itu hanya 75 orang. Hanya untuk MTS dan MA. Hanya untuk MTS dan MA itu 75 orang. Padahal jumlahnya lebih. Seharusnya kita bisa memperoleh data lebih. Karena apa? Karena katanya banyak yang tidak. Gak jelas, Mas. Katanya seperti itu. Untuk wilayah Banjarbaru, apalagi Banjarbaru hanya 26 orang. Nah, untuk Banjarbaru 26 orang ini terdiri dari MTS 16 orang dan alias itu 10 orang. Sedikit sekali dari itu. Ini baru jumlah dari matematika. Belum lagi dari jumlah mapel yang lainnya. Sehingga untuk aliyah di Kalimantan Selatan hanya di slot 236 orang saja. Padahal jumlah guru matematika kita di Kalimantan Selatan itu lebih dari itu. Untuk aliyah dan mutanadiyah 697. Padahal jumlah guru matematika kita di Kalimantan Selatan itu ribuan. Ini karena apa? Karena katanya banyak yang tidak update di simpatika. Mereka di pusat melihat jumlah guru kita, melihat jumlah total guru-guru kita itu melalui akun simpatika ini. Jadi disinilah pentingnya Bapak Ibu harus update simpatika setiap waktu. Ini satu baru tentang asesmen. Belum lagi nanti tentang berbagai macam tunjangan ya, seperti fiskal, apakah itu nanti itu juga dilihat dari akun simpatika masing-masing.
masing-masing ini yang harus diatur Bapak Ibu. Terkadang di simpatika itu ada yang statusnya sudah PNS golongan peserta, tapi di simpatika itu tertulis PNS. Ini tentu sangat berbahaya. Nah, di situ Bapak Ibu yang kami sangat tekankan di sini adalah update akun simpatika masing-masing. Jangan sampai ada yang update akun simpatika. Itu karena penting sekali. Update simpatika ini sangat penting Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ini mengenai materi. Materi Bapak Ibu tentu sudah tahu di ini ya, materi pada soal-soal asesmen nanti. Untuk madrasah Aryan itu terdiri dari pedagogis, profesional, literasi, dan numerasi. Bapak Ibu tentu sudah tahu ya presentasinya. Jumlah pedagogis pada madrasah Aryan itu adalah 15. Kalau sedikit, untuk profesional itu 25, untuk literasi itu 10 butir, dan untuk numerasi 10 butir. Dan untuk asesmen ini ditekankan kepada kompetensi pedagogis dan profesional. Nah, di sini Bapak Ibu tentu tahu untuk madrasah Aliyah sendiri itu terdiri dari 8 mapel. Karena pelaksanaan aspek kita kali ini, bentuk ini untuk tahap pertama, masih asesmen itu mapel umum, belum pada mapel PAI, masih pada mapel umum. Bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia, biologi, fisika, dan semua sampai bimbingan konseling. Kita belum beranjak lagi kepada masalah PAI, belum lagi ke asesmen guru-guru agama, baru guru-guru umum ya untuk saat ini, untuk pada tahun ini mungkin. Kita belum tahu tahun depan programnya seperti apa. Yang jelas program ini ingin menyentuh asesmen ini sampai dengan ke seluruh guru seluruh Indonesia. Untuk saat ini mereka hanya mencatat 444 ini hanya untuk guru-guru umum, mapel umum. Sedangkan untuk mapel agama itu mungkin nanti. Nah, di sini Bapak Ibu tentu sudah tahu ya, skor poin dari asesmen ini nanti tidak ada istilah buruk atau baik, tidak ada istilah lulus atau tidak lulus, tidak ada istilah baik atau tidak baik. Semua dianggap lulus, semua dianggap baik. Yang ada muncul adalah predikat mahir, terampil, cakap, dan berkembang. Tentu Bapak Ibu sudah melihat pada jenis itu ya, skor yang diperoleh nanti pada penilaian, misalnya 0 sampai 25 itu adalah berkembang. Nah, kemudian 26 sampai dengan 50 itu kategori yang tetap. Kemudian 51 sampai 75 itu pilihan terampil, dan 76 sampai dengan 100 itu adalah tingkat guru yang mahir. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk tingkat guru yang mahir tentu tidak mudah yang mencapai ini. Kita berharap dan kita yakin semua Bapak Ibu peserta di sini adalah guru-guru yang mahir. Jadi skor itu jangan terlalu menjadi beban, jangan menjadi beban Bapak Ibu, karena walau bagaimanapun Bapak Ibu di sini tetap akan mendapatkan status itu setelah terasesmen. Mungkin nanti itu kelihatannya pada akun simpatika masing-masing. Kan di akun simpatika nanti terlihat, oh guru ini telah mengikuti asesmen, oh guru ini belum mengikuti asesmen. Dan skor ini akan muncul di akun simpatika Bapak Ibu masing-masing. Jadi yang sangat penting updating akun simpatika Bapak Ibu. Jangan sampai dijadikan hoax asesmen ini, jangan ditakuti, karena walau bagaimanapun ini adalah kemampuan dari Bapak Ibu melaksanakan asesmen itu. Jadi ini bukan uji Bapak Ibu, bukan uji kompetensi guru atau UKJ itu, tapi ini AKJ, asesmen untuk mengukur kemampuan Bapak Ibu sekalian. Nah, soalnya Bapak Ibu untuk kisi-kisi soal ini akan diperoleh pada saat Bapak Ibu menjawab soal itu. Karena saya coba koordinasi dengan pusat, mereka tidak akan memberikan detail itu, tidak memberikan kisi-kisi. Katanya guru-guru itu yang menguasai, guru-guru itu yang memahami soal-soal tersebut. Itulah fungsi dari asesmen, sejauh mana kompetensi, sejauh mana kemampuan mereka menjawab soal-soal itu, baik itu melalui literasi, numerasi, pedagogis, dan profesional. Jadi mereka tidak mau mengeluarkan, mereka tidak bisa
hari itu ya tidak mungkin oleh tim pembuat di situ bang soal apa segala macam oleh tim juga di sana gitu, untuk istilahnya membocorkan soal ini mereka tidak mau karena di sini lah prinsip bapak ibu guru kita sejauh mana kuat. Hilang lagi Bu suaranya Bu, hilang lagi Bu. Hilang berarti? Bisa lanjut. Ya. Lanjut bisa. Okay. Naik turun. Kadang tidak jelas Bu. Oke. Ya. Jadi untuk kisi-kisi soal kita sudah berupaya berkoordinasi dengan kita. Mereka tidak mau membacakan kisi-kisi soal itu. Mereka malah menjawab bahwa saya untuk soal ini Masih tidak jelas Bu. Guru-guru kita yang lebih menguasai, justru guru-guru kita yang lebih memahami. Maskernya lepas Bu. Nah, masih kurang jelas ya Bu? Masih kurang jelas ya Bu Desi? Nah, Bisa Bu, bisa. Lanjut. Untuk soal-soal sendiri, gimana Bu Desi? Bisa didengar Bu? Oke. Nah, Lanjut. Ya, agak keras Bu. Soal itu sendiri Bu Desi, katanya ya Bapak Ibu tadi. Di situ Bapak Ibu yang lebih menguasai. Jadi bocoran untuk kisi soal itu sama sekali mereka tidak bisa membocorkan, tidak bisa mengeluarkan, maka tidak bisa menjawab. Karena mereka menjawab, ibu katanya perlu soal atau perlu kunci jawaban. Mereka begitu waktu itu menjawab pertanyaan kita. Padahal maksud kita kan, ini kami perlu istilahnya, misalnya nih untuk di rumah kita, gambarannya seperti apa, begitu kan maksudnya. Ceritanya saya itu seperti apa, untuk MKS itu seperti apa, untuk yang lain itu gambarannya seperti apa, maksud kita kan seperti itu. Mereka tidak mau sama sekali karena katanya inilah kesempatan kita untuk mengukur kapasitas kompetensi guru-guru kita. Inilah diadakan tujuan dari diadakannya program asesmen ini katanya. Karena walau bagaimanapun soal-soal yang mereka nanti keluarkan itu tidak jauh berbeda dengan materi yang ibu geluti setiap hari. Biologika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu sama sekali tidak akan mention katanya. Soal-soalnya itu kalau Bapak Ibu sangat menguasai itu tentu tidak sulit. Nah begitu kata mereka waktu itu menjawab pertanyaan kita. Nah lalu begini, kita coba kembali untuk menanyakan Ibu, apakah ada dibuka peluang guru-guru kita berkoordinasi dengan tim dari KPD secara langsung. Secara langsung itu artinya langsung Bapak Ibu melakukan kegiatan seperti ini, misalnya pertemuan online langsung kepada tim pelaksana atau tim pembuat soal atau panitia koordinasi pembuatan soal itu, misalnya khusus untuk matematika. Kita coba mendekatkan seperti itu. Ternyata tidak dibuka juga Bapak Ibu. Mereka juga tidak mau membuka peluang itu. Nah, jadi karena istilahnya ini sangat-sangat, kalau dikatakan rahasia tidak gitu ya Bapak Ibu, ini sangat-sangat istilahnya artinya sangat diperlukan sekali untuk mengetahui kompetensi guru-guru kita di Indonesia ini untuk mengeluarkan mapping atau pemetaan yang akhirnya nanti bertujuan untuk kelancaran program PKB kita nanti saja. Karena program PKB kita ini kan berlanjut selama 3 tahun yang lalu ya, sampai sekarang. Salah satu program pendukung pelaksanaan program pengembangan keputusan berkelanjutan ini adalah asesmen ini Bapak Ibu. Jadi untuk kisi-kisi soal atau bocoran-bocoran soal ini mereka sama sekali tidak mau mengeluarkan, tidak mau berkomitmen sama sekali Bapak Ibu. Jadi maaf sekali untuk soal-soal ini Bapak Ibu sangat diharapkan istilahnya mempelajari secara intens lagi masing-masing lapor, masing-masing guru, karena disinilah Bapak Ibu kita akan melihat status predikat mahir atau ya terampil. Saya sih yakin semua itu semua guru kita itu status predikatnya adalah mahir begitu. Nah
walaupun misalnya nanti akan ada penjualan nilai, misalnya ada beberapa guru kita yang mendapatkan memperoleh nilai itu 0 sampai 25, itu jangan khawatir Ibu. Itu titik di tempat itu bukan berarti istilahnya tidak ada kemajuan, tidak ada Ibu. Berkembang itu artinya tetap berkembang, memperoleh nilai, tetap Ibu itu terpantau perkembangannya. Nah, jadi ini tetap istilahnya tetap berjalan, tetap Bapak Ibu itu tetap diakui, tetap kompetensinya itu tetap bagus, kompetensinya tetap diakui. Hanya saja nanti mungkin ada pendidikan tersendiri lagi, ada lanjutan tersendiri lagi. Nah, kelanjutan dari ini, proses ini akan kita lihat apakah nanti akan ada ya, tambahan lainnya, nanti kita akan lihat kembali. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, jangan diberikan masalah. Tahu lihat suaranya apa enggak? Enggak. Suaranya hilang, Ibu Bu Elisa, suaranya hilang. Gimana ini Bapak Ibu? Masih? Ya, halo. Hilang tadi, Bu. Ya. Lanjut, Bu. Nah, kemudian ada suara ya? Ada suaranya. Kemudian kita lanjut sedikit ya. Atau udah sih mungkin kalau memang ada perlu interaktif atau Berarti kan ada suaranya tuh. Iya. Moderator. Ada kedengaran. Ya, halo Pak Yul. Ada kedengaran. Nanti ada interaktif. ada Moderator ambil alih. Ya, terima kasih Ibu Ya. Bu Elisa. Ya, saya ambil alih. Terima kasih Ibu. Ya, kita lanjutkan acara berikutnya kepada narasumber berikutnya, yaitu pemaparan prediksi kisi-kisi AKG bidang matematika dari Ibu Desi Arnita Dewi. Nah, untuk sesi tanya jawab nanti setelah ini ya. Dan kami persilakan kepada Ibu Desi, dipersilahkan. Sudah terhalus suaranya. Pak Yul. Host. Ya, Assalamualaikum kepada Pak Budi. Kami harap supaya mikrofonnya untuk peserta yang lain. Kami harap untuk mencek mikrofon agar suara dari narasumber terdengar. Ya, saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Bu Eni. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya dulu sebelum sesi tanya jawab. Dipersilakan pemaparan prediksi kisi-kisi AKG bidang matematika kepada Ibu Desi. Dipersilakan Ibu Desi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Elisa, kami mohon tetap bertahan ya, Ibu Elisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Elisa, kami mohon tetap bertahan biar nanti ada kawan-kawan ada yang pertanyaan atau interaktif. Kawan-kawan sebelumnya mungkin ada teknis yang kurang bagus dari narasumber pertama sehingga suara beliau agak sulit didengar. Tapi ulun kami ada beberapa catatan poin-poin penting apa yang disampaikan oleh Ibu Elisa tadi. Yang pertama bahwa Pak Budi AKG itu yang pertama sama atasan Ibu Elisa bahwa AKG asesmen kompetensi guru ditunda sampai jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Jadi itu poinnya yang bisa kita tangkap dari penjelasan Ibu Elisa tadi. Kemudian sampai kapan penundaannya masih belum tahu. Artinya rencana semula yang AKG-nya dilaksanakan tanggal 2 sampai 6 November berarti dipending. Artinya hikmahnya kita semua bisa tetap mempersiapkan lebih lama lagi. Artinya bisa lebih siap lagi. Karena AKG-nya ditunda tidak tahu sampai batas waktunya. Itu yang pertama, poin pertama yang ditangkap dari Ibu Elisa. Yang kedua,
tolong kata beliau diupdate simpatika masing-masing karena ada kemungkinan kita AKG-nya kalau secara online bisa melalui simpatika. Belum ditentukan apakah seperti apa teknisnya nantinya, tapi agar kawan-kawan guru semua guru-guru madrasah mengupdate karena selama ini data real di lapangan dengan data di simpatika berbeda. Itu yang poin yang kedua yang kami sampaikan, apa yang dijelaskan oleh Ibu Kasih Guru tadi, Ibu Kasih Guru Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian poin ketiga lagi, bahwa tidak ada peluang atau soalnya kisi-kisi yang beredar itu hoax. Karena tidak ada sebenarnya dirahasiakan benar-benar soalnya seperti apa agar kita bisa mempersiapkan benar-benar. Tetapi kita sebagai guru pasti sudah tahu apa asesmen itu, asesmen kompetensi itu kan mengukur kompetensi kita masing-masing, maka kita bisa memperkirakan. Kalau saya menyebutnya memprediksi, saya bisa memprediksi soal-soal matematika yang akan dikeluarkan di asesmen kompetensi guru. Kenapa? Jadi di MGMP ini saya akan mempresentasikan prediksi saya. Ibu ini saya presentasi. Bu Desi share screen. Oke, share screen-nya sudah terlihat Bu Desi. Ya. Berdasarkan Perdirjen Pendis nomor 446 seperti halnya disampaikan Ibu Elisa tadi, bahwa tujuan AKG itu hanya memperoleh gambaran umum kompetensi dan sebagai pemetaan. Nanti bisa dicari kawan-kawan juknisnya. Kemudian sasaran AKG ini juga dijelaskan oleh Ibu Elisa bahwa sasaran AKG untuk guru MTS, karena di sini juga bergabung guru-guru MTS. Untuk yang pertama ini AKG-nya hanya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA. IPA itu biologi dan fisika, dan bimbingan konseling. Ada 6 mapel. Untuk PAI kata beliau masih belum, tapi direncanakan akan ada. Kemudian untuk komposisi soal, itu 20 pedagogik dan 40 profesional, itu sudah dijelaskan di juknis. Berarti ada 60 soal setiap guru menerima asesmen kompetensi. Jumlah paket soal per mapel untuk MTS itu ada 3 paket. Jadi ada kemungkinan berbeda-beda, setiap orang berbeda-beda soalnya. Kemudian untuk guru madrasah aliyah itu ada 8 mapel yang pertama di AKG. Entah tahun ini, entah tahun depan, kita tidak tahu, atau malah nanti bulan depan. Yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, dan bimbingan konseling. Komposisi soal juga sama, 20 pedagogik, 40 profesional, dengan jumlah paket soal sama 3 paket. Mereka sudah siap soal pedagogik yang terkait pembelajaran pada kompetensi profesional. Sebagai sharing kita bersama, saya menjelaskan kompetensi pedagogik itu seperti apa. Kompetensi pedagogik itu adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi mengingatkan lagi kita guru-guru yang sudah lama tidak kuliah di keguruan, hanya menjalani mengajar, jadi mengingatkan apa itu pedagogik, ini hanya istilah. Kita sudah melaksanakannya. Kemudian secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Jadi kompetensi profesional ini sama
mata kuliah seperti materi-materi yang diajarkan waktu kita kuliah. Biologi, berarti mapel-mapel biologinya, matematika, mapel-mapel matematikanya, BK tentang kebekaannya. Jadi seperti itu. Kalau pedagogik itu pembelajaran atau pendidikan dan pembelajarannya. Kemudian pada juknis juga ada dimensi tadi. Kemudian menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, kemudian mengembangkan kurikulum, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan TIK untuk kepentingan pembelajaran, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi, sampai memanfaatkan hasil penilaian dan melakukan tindakan reflektif. Ini profesionalnya menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir, menguasai KIKD, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan, memanfaatkan TIK. Setelah saya lihat, setelah saya amati dari kompetensi pedagogik yang ada di Juknis, kemudian dimensi kompetensi profesional yang ada di Juknis, maka saya bisa memprediksi kisi-kisi. Ceritanya begini, tahun 2015, jadi ini tahun 2015 itu SMA itu sudah ada namanya UKG, uji kompetensi guru, dan ketika itu hampir sama dengan dimensi kompetensi pedagogik yang diinginkan di UKG madrasah. Ketika itu kami MGMP SMA MA itu bergabung, dan saya waktu itu menjabat sebagai bendahara MGMP SMA MA menerima kelanjutan atau tindak lanjut dari UKG, dari uji kompetensi guru, di mana kami mengembangkan PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ada kegiatan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru SMA, MA, kala itu kami sebagai pengamat, dan saat ini kita di AKG, ternyata kompetensi pedagogik dan profesional yang diharapkan itu sama dan serupa. Berarti kita bisa mempersiapkan hal untuk diujikan di kompetensi AKG, kita persiapkan seperti ini. Pedagogiknya ada 10 kriteria, karakteristik perkembangan peserta didik, teori belajar, karakteristik PTK, strategi pembelajaran 1, nanti saya jelaskan apa itu, strategi pembelajaran 2 itu terkait apa, konsep dan penerapan TIK untuk pembelajaran, pengembangan kurikulum matematika 1 itu terkait apa, pengembangan kurikulum matematika terkait 2 akan saya jelaskan. Ada 10 kompetensi pedagogik, ada 10 kompetensi profesional khusus di matematika. Profesionalnya adalah bilangan, notasi sigma, barisan dan deret, relasi fungsi, persamaan, karya tulis ilmiah, geometri dan irisan kucut, perumusan indikator dan pengolahan materi pembelajaran, kombinatorika, peluang dan statistika, kalkulus dan trigonometri, pemanfaatan media pembelajaran, matriks dan vektor, kemudian sejarah dan filsafat matematika, serta logika. Jadi ini yang kira-kira menurut saya kisi-kisi kompetensi bidang matematika MA dalam AKG yang akan datang. Kalau soal pedagogik ada 20, soal profesional ada 40, berarti masing-masing itu 2 dan 4. Nah, apa itu karakteristik perkembangan peserta didik? Materinya itu nanti Bapak Ibu bisa mempersiapkan tahapan-tahapan yang perkembangan kognitif menurut Piaget, seperti yang saya tayangkan. Mungkin saya tidak terlalu panjang menceritakan hal ini. Nanti ini poin-poin penting yang bisa kita pelajari tentang kompetensi pedagogik mengenai karakteristik perkembangan peserta didik. Ada tahapan perkembangan kognitif, tahapan menurut Piaget, tahapan perkembangan kognitif menurut Brunner, keragaman dalam kemampuan dan kepribadian peserta didik, 8 tipe intelijensi menurut Howard Gardner. Jadi ada linguistik, logical, matematik, spasial, musikal, body kinestetik, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Kira-kira ini yang nanti akan muncul. Contoh soalnya seperti ini, siswa-siswi MA Huah lebih mudah memahami materi penyajian data dengan menggunakan histogram atau grafik.
gaya belajar yang digunakan oleh siswa-siswi MA Uhuah, dipilih salah satu, itu sudah saya tandai yang benarnya. Jadi materinya terkait itu, contoh soalnya seperti itu, kira-kira ini prediksi. Yang namanya prediksi bisa benar, bisa salah, tetapi ditarik berdasarkan simpulan-simpulan. Kemudian tentang teori belajar itu yang harus kita pelajari itu, teori belajar tingkah laku atau behaviorisme, mungkin waktu kuliah zaman beberapa tahun yang lalu yang sudah lama, kita masih ingat pembelajaran materi seperti ini, tapi kalau sekarang kalau tidak dibuka-buka lagi mungkin kita akan lupa. Teori belajar kognitif dari Piaget, Gestalt, kemudian teori belajar sosial. Jadi ini materi atau poin-poin penting yang harus kita pelajari. Mungkin tidak hanya di bidang matematika, biologi, fisika, kimia, BK, semua untuk pedagogik sama. Tapi untuk contoh soalnya, katanya Juknis bahwa contoh soal pedagogik nanti terkait dengan pembelajaran. Paling menurut saya yang dibedakan hanya materi-materi terkait dengan pembelajaran. Untuk matematika MA mungkin dikaitkannya dengan matematika MA, biologi MTS, IPA MTS dikaitkannya dengan IPA. Tapi teori-teori pembelajarannya sama. Jadi ini di samping kanan adalah contoh teori belajar menurut Gardner. Menurut Gardner, matematika terdiri dari objek langsung dan objek tak langsung. Berikut ini termasuk dalam objek langsung kecuali. Bapak Ibu bisa nanti dicari apakah itu benar jawabannya definisi. Kemudian untuk karakteristik penelitian tindakan kelas juga diujikan di UKG dulu, maka di AKG saya yakin juga muncul karena secara Juknis konsepnya sama dengan di AKG, di UKG. Materinya tentang konsep dasar PTK, pengertian, manfaat, dan sasaran PTK, karakteristik dasar PTK, ciri-ciri perbedaan PTK dan penelitian non-PTK, kemudian metodologi dalam penelitian tindakan kelas. Jadi penelitian tindakan kelas merupakan poin penting bagi seorang guru dalam meningkatkan hasil belajar ataupun aktivitas dan lain-lain tentang pembelajaran. Maka contoh soal ada saya screenkan di sebelah kanan. Masalah-masalah berikut ini yang tepat dipecahkan melalui penelitian tindakan kelas adalah, ini salah satu contoh. Jadi soal-soal seperti ini kalau di MI, saya lihat di AKG itu akan diujikan sebagai soal literasi atau numerasi. Maka di matematika secara khusus tidak disebut literasi atau numerasi, tetapi khusus pedagogik dan profesional saja. Jadi kita harus memahami bentuk-bentuk soal seperti ini. Mungkin bisa diamati pilihan-pilihannya seperti apa. Kemudian pedagogik strategi pembelajaran. Yang pertama itu tentang belajar matematika dan implikasinya, hakikat kompetensi pendidik, kemudian terminologi dalam pembelajaran dan aspeknya. Prinsip, strategi, metode, pendekatan, dan model pembelajaran berbasis pakem, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Contoh salah satunya seperti itu, pendekatan pembelajaran matematika yang dilakukan dengan memberikan pengertian atau definisi terlebih dahulu, baru kemudian para peserta didik diajak untuk memberikan contoh-contoh yang sesuai dengan pengertian atau definisi yang sudah diberikan sebelumnya disebut dengan pendekatan teoritiskah, praktiskah, deduktifkah, induktifkah. Otomatis kita harus tahu pengertian-pengertian seperti ini. Kemudian strategi pembelajaran yang lainnya yang kira-kira diprediksi akan keluar di AKG adalah model-model pembelajaran yang sesuai dengan K13. Model ini tentu saja ada sintaksnya, berbeda-beda setiap model. Ada yang sesuai K13, PBL, problem-based. Kita ini sebagai poin-poin penting, Bapak Ibu nanti bisa cari sendiri apa itu sintaks PBL, apa itu sintaks discovery based learning, bagaimana sintaknya project based learning. Ketika nanti disajikan soal seperti contoh di sebelah kanan, kita bisa menentukan itu model seperti apa. Jadi untuk guru-guru yang baru tamat, baru lulus, mungkin hal-hal yang seperti ini masih ingat. Tapi bagi kita-kita, mungkin inilah hikmahnya AKG ditunda. Kita bisa memperpanjang persiapan supaya jangan sampai malu-maluin atau jangan sampai nilai kita kurang atau
Mudah-mudahan bukan di grade paling bawah, minimal bisalah di atas berkembang atau kalau bisa mahir, terampil sampai mahir. Kemudian ada yang harus diingat juga 8 keterampilan dasar mengajar. Itu ada keterampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, memimpin diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, mengajar kelompok kecil, dan perorangan. Jadi contoh itu yang sebelah kanan itu hanya sintaksnya, nanti dipilih. Kemudian konsep dan penerapan TIK untuk pembelajaran ini juga salah satu kompetensi yang saya prediksi kira-kira akan ada muncul di AKG. Karena waktu simulasi kemarin, waktu simulasi saya ikut simulasi AKG, sama sekali soalnya tidak terkait dengan pedagogi ataupun profesional, hanya uji sistem. Jadi memang betul kata Ibu Elisa tadi bahwa tidak ada bocoran soal tidak ada sama sekali bocoran soal, tetapi kita bisa memprediksi sesuai dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Jadi ini salah satu contoh pemanfaatan dalam pembelajaran. Yang sebelah kanan itu soalnya. Untuk menghemat waktu, menyingkat waktu, mungkin saya hanya menayangkan beberapa saat. Bapak Ibu bisa mengamati di layar masing-masing bentuk soalnya, contoh soalnya seperti itu, materinya yang mana yang menjadi poin-poin penting yang bisa kita pelajari. Jadi pengembangan kurikulum matematika pertama itu tentang membangun pemahaman tentang konsep, fakta, prosedur, dan gagasan matematika, pengembangan RPP, keterkaitan KI dan KD dengan indikator pencapaian kompetensi dan materi pembelajaran. Contoh ada sebelah kanan, contoh soal pedagogik yang terkait dengan konsep matematika. Perhatikan KD mendeskripsikan konsep matriks. Jadi matriks ini adalah salah satu materi yang diajarkan di matematika MA. Untuk matematika MTS mungkin beda lagi. Di biologi beda lagi, fisika beda lagi, tetapi konteks masalah yang ditanyakan dalam soal pedagogik saya prediksikan sama. Jadi kita bisa sama-sama mempersiapkan, sama-sama belajar. Kemudian pedagogik yang berikutnya, pengembangan kurikulum matematika. Bagaimana arti penting matematika? Host, suara. Arti penting matematika, karakteristik matematika, tujuan mata pelajaran matematika, dan kerangka kurikulum matematika SMA-MA. Kalau kerangka kurikulum matematika MTS bisa. Kerangka kurikulum biologi misalnya. Jadi materinya seperti itu untuk pedagogik. Arti penting, karakteristik, tujuan, dan kerangka kurikulum. Ini prediksi saya. Ini contoh soal yang sebelah kanan. Berikut beberapa KD mata pelajaran matematika di kelas 10. KD1, KD2, KD3. Kita mengurutkan KD yang tepat. Urutan pencapaian KD yang tepat adalah. Jadi konsep contohnya seperti itu. Mungkin nanti kita bisa gali lebih dalam lagi soal-soal lainnya. Kemudian pedagogik berikutnya adalah teknik penilaian dalam pembelajaran. Itu adalah poin pentingnya. Konsep dan prinsip penilaian autentik, ruang lingkup penilaian, tingkat kompetensi dan ketuntasan belajar, pengembangan instrumen penilaian, pengembangan penilaian pada RPP. Itu materinya yang saya prediksi juga akan muncul. Kemudian contoh berikut merupakan kriteria ketuntasan belajar pada KD. Penguasaan konsep sistem persamaan dan pertidaksamaan serta penerapannya dalam pemecahan masalah kecuali. Berarti kita harus tahu konsep sistem persamaan dan pertidaksamaan. Yang mana yang tidak terkait dengan konsep sistem persamaan dan pertidaksamaan. Ini salah satu teknik penilaian dalam pembelajaran, salah satu contoh soalnya. Itu saya tandai yang warna merah adalah kunci jawaban. Jadi Bapak Ibu bisa cek. Kemudian masih ada satu, kriteria ketuntasan minimal dan remedial. Ini salah satu poin penting dari AKG untuk kompetensi pedagogik. Materinya adalah rambu-rambu penetapan KKM. Sama semua mata pelajaran. Pembelajaran remedial dan tujuannya.
penyebab kesulitan belajar siswa, ciri-ciri pembelajaran remedial, kemudian prosedur pengajaran remedial. Jadi itu poin penting yang nanti Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri. Prediksi saya seperti itu. Kemudian contoh urutan penentuan kriteria ketuntasan minimal yang benar adalah KKM indikator pencapaian kompetensi, KKM kompetensi dasar, KKM mata pelajaran, apakah B, apakah C, apakah D. Jadi ini bisa dibaca di kemudian untuk soal-soal profesional, saya tidak memberikan atau menjelaskan poin-poin pentingnya apa, karena saya yakin kita semua guru matematika di sini sudah tahu dan jelas, karena AKG itu menguji mata pelajaran masing-masing yang sesuai dengan ijazah, maka saya anggap masing-masing sudah tahu materi yang terkandung dari judul-judul yang saya sebutkan di sini. Jadi Bapak Ibu di rumah, guru-guru di seluruh Indonesia, khususnya guru-guru matematika MA yang tergabung di MGMP Matematika MA Kalimantan Selatan, mungkin bisa lagi lah buka-buka bukunya nanti dalam rangka mempersiapkan asesmen kompetensi guru nanti. Jadi ini salah satu contoh. Profesional yang lain adalah relasi, fungsi, persamaan, dan pertidaksamaan. Soal-soal yang saya ambil adalah soal-soal yang mirip dengan soal-soal yang akan nanti kita berikan sebagai bahan untuk AKM. Asesmen kompetensi minimum yang akan dilakukan oleh siswa-siswa kita. Proyeksi ke depan, guru-guru di Indonesia diharapkan merubah paradigma pembelajarannya, tidak hanya mendrill soal, tapi juga nanti diharapkan guru-guru mata pelajaran, khususnya matematika, itu bisa membimbing anak-anaknya menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Jadi mengambil konteks-konteks yang dekat dengan kehidupan menjadi pemecahan-pemecahan atau problem-problem di pembelajaran di dalam kelas. Itu tujuannya di AKM. Tidak mendrill agar bisa menyelesaikan soal, tapi bagaimana guru-guru membimbing bisa menyelesaikan suatu masalah. Jadi ini contoh-contoh yang terkait dengan matematika. Kemudian ini karya tulis ilmiah adalah suatu bagian dari keprofesionalan seorang guru. Jadi ini salah satu juga yang kira-kira nanti harus dikuasai sebagai bentuk kompetensi profesional di AKG. Jadi ini contoh soalnya, dan ini salah satu poin pentingnya. Bagaimana desain, analisis penelitian, kemudian karya tulis ilmiah itu yang seperti apa, proposal itu seperti apa, laporan itu seperti apa urutannya. Jadi itu yang nanti hendaknya sambil kita persiapkan, sambil menunggu jadwal di AKG. Kemudian bagian berikut adalah 10 kompetensi yang harus kita kuasai, ada lagi geometri dan irisan kerucut. Irisan kerucut terkait translasi, pencerminan, rotasi, lingkaran ya. Jadi untuk profesionalnya seperti ini. Kemudian untuk kompetensi profesional lain yang bisa saya prediksi keluar adalah perumusan indikator dan pengolahan materi pembelajaran. Jadi beda dengan pedagogik. Jadi ini contoh-contoh soalnya. Berikut yang tepat sebagai indikator dari kompetensi dasar membuat model matematika berupa bla 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 adalah, jadi kita harus bisa menentukan indikator dari KD yang disajikan. Kemudian lanjut, profesional berikutnya adalah kombinatorika, peluang, dan statistika. Ini selalu diujikan di setiap ujian, assessment. Kemudian kalkulus dan trigonometri. Kemudian salah satu poin yang terakhir yang harus dikuasai oleh guru profesional adalah pemanfaatan media pembelajaran. Ini contoh soalnya. Jadi berbagai media digunakan untuk mengantarkan proses pembelajaran di kelas. Ada lagi matriks dan vektor. Ini contoh soalnya. Kemudian ada lagi logika, ini yang terakhir, logika, sejarah, dan filsafat matematika.
Jadi logika, sejarah, dan filsafat matematika hendaklah diketahui oleh guru-guru matematika secara umum. Nah, ini predikat hasil AKG yang disebutkan oleh Ibu Elisa tadi, bahwa begitu nilai kita 0 sampai 25, maka kita disebut berkembang. Mohon maaf tadi sebelumnya saya salah penyebutan. 26 sampai 50 itu disebut cakap, 51 sampai 75 disebut terampil, 76 sampai 100 disebut mahir. Jadi mudah-mudahan kegiatan kali ini bisa sedikit membuka wawasan kita, seperti apa bentuk soal yang akan dikeluarkan di asesmen kompetensi guru yang kita belum tahu itu kapan. Ketika kita belum tahu itu kapan, maka kita harus mempersiapkan. Karena bisa saja tiba-tiba, bisa saja masih lama. Maka panjang waktu kita untuk mempersiapkannya, bukan berarti kita tidak mempersiapkan lagi, karena poinnya hanya ditunda, bukan dibatalkan. Jadi mudah-mudahan minimal kita nilainya jangan sampai ada yang berkembang. Jadi terima kasih. Itu kira-kira poin penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu sedikit, mungkin kawan-kawan pengurus MGMP lain atau guru-guru dimanapun saja berada, karena ini sifatnya adalah kita bincang-bincang santai, sudah ada istilah santai kami sebutkan, maka kita bolehlah berbincang-bincang, menanggapi atau menambahkan. Mudah-mudahan dari kegiatan seperti ini bisa membuka wawasan kita bersama. Saya sebagai narasumber bukan berarti paling tahu, bukan berarti apa yang ingin sampaikan pasti benar, tetapi kita saling sharing. Saya hanya membuka jalan. Ibarat dulu kita SD, ada guru kita, waktu kita mau pulang, bacakan misalnya, atau membaca, ada bukunya membaca, saya hanya membacakan, Bapak Ibu mendengarkan, padahal Bapak Ibu juga punya bahannya, bahan yang sama. Tapi ketika ada yang membacakan, mungkin akhirnya kita bisa fokus. Mudah-mudahan hal seperti itulah yang bisa kita gali dari kegiatan MGMP Matematika MA seperti ini. Silahkan Bapak Ibu di tempat lain dimanapun berada yang tergabung di kegiatan ini, kalau mau menambahkan atau berdiskusi, kalau Ibu Elisa masih ada di sini, bisa saja ditanyakan apa-apa yang masih mengganjal di hati. Saya kembalikan kepada moderator, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Desi yang telah panjang lebar memaparkan tentang prediksi kisi-kisi AKG bidang matematika. Tadi telah disampaikan bahwa kompetensi pedagogik ada 10, profesional juga 10 kompetensi, itu yang perlu kita siapkan. Tadi juga sudah dipaparkan tentang materi beserta contohnya. Setelah ini kita ke acara berikutnya. Apakah panitia MGMP Matik MA yang lain ada yang perlu ditambahkan? Silakan. Bapak Ibu peserta. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Fadli MTSN 2 Kota Baru. Sambil saya bacakan pertanyaannya. Sebagai akibat kurangnya sosialisasi AKG madrasah di beberapa daerah, diantaranya adalah ini Ibu Elisa. Halo Ibu Elisa. Apakah akan bermasalah jika guru itu tidak mengikuti AKG? Itu pertanyaannya. Kepada Ibu Elisa, halo. Ini ada pertanyaan dari Bapak Fadli MTSN 2 Kota Baru. Masih ada lah Ibu Elisanya? Ada. Elisanya ada. Bacakan lagi, Juli, tolong dibacakan lagi. Ya. Ibu, pertanyaan dari Bapak Fadli, apakah akan bermasalah jika guru itu tidak mengikuti kegiatan AKG ini?
Oke, jadi begini Bapak Ibu, untuk kegiatan asesmen ini dianjurkan, dihimbau semua guru-guru mengikuti, karena ini kan menjadi tolak ukur untuk mengukur kemampuan kompetensi dari guru-guru kita. Karena pada akhirnya kan kita akan melihat profil dari guru ini apa, profil dari si guru ini predikatnya seperti apa, tahap selanjutnya seperti apa, kalau masih dalam predikat berkembang solusinya seperti apa. Nah, ini nanti akan kita evaluasi. Maka dari itu, sangat penting semua guru-guru ini mengikuti asesmen Bapak Ibu. Jadi, jangan khawatir, jangan dijadikan momok, jangan dianggap ini ada istilah lulus atau tidak lulus. Itu tidak ada sama sekali Bapak Ibu. Atau buruk, tidak baik, apa baik atau tidak baik. Tidak ada istilah seperti itu. Yang ada kita adalah mapping, memetakan. Artinya akan memunculkan profil dari si guru ini untuk menentukan langkah kita selanjutnya bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kompetensi guru-guru kita khususnya di Kalimantan Selatan. Nah, kalau tidak mengikuti kompensasinya apa? Jelas kompensasinya yang jelas tidak terbaca di akun simpatika. Begitu Bapak Ibu. Tidak akan ada tulisan di situ bahwa yang bersangkutan belum mengikuti asesmen. Akan terbaca itu nanti. Jadi yang sudah mengikuti asesmen juga akan terlihat bahwa si guru ini telah mengikuti asesmen. Seperti itu kan. Bagi yang belum mengikuti asesmen juga terlihat belum mengikuti asesmen. Dan yang bagi yang belum mengikuti asesmen, mungkin tahap selanjutnya akan kita mungkin akan direncanakan juga ya oleh Direktur Pusat. Tahap selanjutnya itu seperti apa? Mereka melakukan secara bertahap. Sama dengan proses PPG itu Bapak Ibu. Jadi PPG itu kan kita tidak bisa sekaligus, tidak bisa meluluskan semua sekaligus. Tapi bertahap. Mungkin tahap tahun depan untuk PAI atau tahun depan untuk guru-guru RA. Karena untuk sementara guru-guru RA belum ada ya Bapak Ibu. Kita di cover ini dikasih slot itu hanya untuk kepala RA. Untuk kepala RA. Nah, untuk guru-guru RA sendiri masih belum. Untuk kepala RA sudah. Kepala, kemudian apa. Nah, untuk kamat IT sudah, kamat MTS, kamat FA itu semua sudah ada. Untuk guru-guru RA yang belum. Ini juga akan dilakukan secara bertahap. Sama dengan guru-guru PAI tadi. Untuk tahun ini belum ada, untuk guru-guru PAI masih guru-guru mata umum. Nah, untuk guru PAI kita lihat nanti perkembangan berikutnya. Apakah bulan depan, apakah tahun depan, kita lihatlah nanti. Karena asesmen ini merupakan rangkaian dari program PKB itu Bapak Ibu, program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Artinya tidak hanya stagnan di sini, akan ada lagi perkembangan program selanjutnya, kelanjutan dari asesmen itu nanti apalagi kita lihatlah nanti. Semua ini bertujuan adalah untuk meningkatkan kompetensi dari guru-guru kita, khususnya ya secara umum itu di Indonesia. Nah, indikator yang terlihat, penilaian akhir yang terlihat apabila guru-guru ini berhasil, apabila kompetensi guru ini meningkat, maka akan terlihat juga dengan meningkatnya nilai dari hasil UN dari nilai peserta didik kita. Nilai UN dari peserta didik kita akan meningkat apabila kompetensi dari guru ini juga meningkat. Itu Bapak Ibu. Nah, sementara bagi yang tidak mengikuti ya, tadi itu pertanyaan bagi yang tidak mengikuti, itu ada yang mendaftar tapi tertolak di simpatika itu karena tidak update di simpatika. Nah, ada juga yang memang tidak mendaftar sama sekali. Nah, ini yang kita sayangkan. Jadi mendaftar saja dulu semuanya Bapak Ibu, nanti slotnya itu ditentukan oleh perusahaan. Daftar kalau ada kesempatan untuk mengikuti asesmen itu ikuti saja, karena nanti akan terbaca di akun simpatikanya. Itu Bapak Ibu maksud dilaksanakannya asesmen ini. Jadi akan terbaca di akun simpatika masing-masing. Maka dari itu dihimbau untuk selalu update di simpatika. Karena simpatika inilah yang sementara ini akan menjadi acuan untuk berbagai macam, baik itu untuk pembayaran tunjangan, cicil, kesejahteraan guru lainnya, PBLT, apa semua, pertandingan semua itu semua terbaca di simpatika, termasuk asesmen ini Bapak Ibu. Seperti itu kira-kira Bu. Oh iya. Jadi ya Ibu Elisa, AKG ini dianjurkan untuk diikuti oleh semua guru mapel yang telah disebutkan tadi untuk dijadikan tolak ukur kemampuan guru itu sendiri ya. Pemetaan yang jelas. Pemetaan ya. Jadi untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Jadi belum ada informasi misalnya apakah kalau nilainya tadi kurang bagus itu sertifikasi bermasalah dengan sertifikasinya misalnya. Belum sampai ke sana ya Bu ya.
jangan dihubung-hubungkan dulu lah. Iya, ini ada yang peserta yang bertanya masalahnya, Bu. Iya, Ada yang betul. Jadi jangan dihubung-hubungkan dulu dengan Iya. tujuan. Masih belum ya, Bu ya? Tidak mungkin akhirnya nanti seperti itu. Iya. Makanya bagi yang mengikuti di tahap awal kan, itu mumpung belum banyak persyaratannya nih Bapak Ibu. Jadi masuk aja lah dulu, daftarkan diri, daftarkan diri di rumah sakit. Karena saya yakin untuk tahap berikutnya, tahun-tahun berikutnya nanti persyaratannya akan bertambah banyak, kriteria yang ditentukan bertambah banyak, jadi lebih cepat lebih bagus begitu Bapak Ibu. Karena kita akan melakukan profil dari guru-guru kita ini. Dan kita ini asesmen ini sudah pernah kita praktekkan ya untuk guru-guru ekonomi sebenarnya, untuk ekonomi alias di Kalimantan Selatan. Cuman waktu itu kita tidak menggunakan informasi melalui media grup di WA. Nah, itu ada tahap awal kita kemarin. Nah, untuk tahap sekarang, tahap realisasinya itu kita sudah menggunakan report seperti program PPJ kita yang lalu. Jadi bagi yang punya kesempatan, bagi yang sudah terdaftar, bagi yang sudah masuk mendaftar melalui aplikasi yang masing-masing, daftarlah Bapak Ibu. Jangan sampai menunda-nunda proses asesmen ini. Karena saya yakin ini sama perihalnya dengan kemarin itu di substantif untuk Kalimantan. Banyak yang menunda-nunda. Akhirnya kan banyak yang istilahnya saat mereka perlu malah tidak bisa, saat mereka ingin promosi jadi kepala malah bisa terkendala karena tidak ada sertifikat. Nah itu Ibu. Iya. Jadi, kiranya ini jangan dihubung-hubungkan dulu lah dengan tunjangan. Iya Bu ya. Kabar-kabar burung itu Bu. Ada yang bertanya. Ya, ini ngawat atau apa? Tapi yang jelas asesmen adalah untuk mengukur pemetaan. Itu tidak akan menunjukkan nilai buruk atau baik, tidak. Yang muncul adalah predikat dan hasil. Dan saya yakin semua ibu-ibu di sini mahir. Predikat semuanya mahir. Amin. Iya Bu, diusahakan. Berikutnya ya Bu ya, Bu Elisa. Ya. Pertanyaan berikutnya ini, apakah syarat untuk mengikuti AKG itu harus mengajar 24 jam dari Erna FN ini? Karena ada yang tidak memenuhi 24 jam. Yang tidak memenuhi 24 ya. Ya banyak juga yang belum memenuhi 24 jam. Di sini kami juga istilahnya masih mempelajari plus minusnya program AKG ini. Salah satunya itu tadi, bagi guru yang tidak memenuhi JPL sampai 24, apakah bisa mendaftar AKG atau tidak? Menurut kami, daftarkan saja dulu ya Bapak Ibu. Daftarkan saja dulu, baik itu tidak sampai memenuhi syarat 24 atau sudah memenuhi syarat itu, karena yang membaca ini adalah asesmen sertifikat. Walaupun di sana tertolak, di tempat kita tertolak, tapi Bapak Ibu telah berusaha untuk masuk menuju asesmen ini, maka historis dari Bapak Ibu itu tetap terbaca kan? Nah, itulah. Jadi tetap aja masuk dulu, tertolak atau tidak, tertolak atau diterima, itu nomor 2. Tapi masuk saja dulu, daftarkan saja dulu. Kalau kita bisa coba nanti berikutnya lagi, bulan depan, kalau dibuka peluang untuk asesmen, kita coba masuk dulu Bapak Ibu. Jadi untuk guru PNS, non PNS, jam pengajiannya lengkap, 24 atau tidak, semua saya anjurkan untuk mengikuti atau mendaftar program ini dulu. Jadi jangan ada yang istilahnya menunda-nunda atau nanti-nanti itu, jangan Bapak Ibu. Jadi saya harapkan di sini masuk saja dulu, kalau diterima ikuti asesmen itu. Karena ini sepertinya kuota ini rebutan seluruh Indonesia sepertinya Bapak Ibu. Karena ratusan ribu seluruh Indonesia yang tercover hanya 444. Tidak ada puluhan ribu, ada ratusan ribu ini. Peluang kita dikasih dari 16.000 guru kita hanya 7.800 yang tercover. Itu lumayan, sudah separuh ya. Nah, saya khawatir kalau kita tidak mendapatkan sekarang atau menunda-nunda, kita khawatir itu kuota malah ditutup atau dibatasi. Iya. Belum lagi untuk mapel berikutnya ya Bu ya. Lagi untuk mapel. Iya benar. Iya. Iya. Entry data. Iya, terima kasih Ibu. Iya. Jadi dari pertanyaan Ibu Erna tadi daftar aja dulu. Daftar saja. Iya, daftarkan saja dulu. Iya. Iya. Historis kita sudah terbaca. Ya. Jadi kayak nanti akan terbaca dari simpatikanya ya. Untuk Bapak La Ajlan ini tadi sudah dijawab oleh Ibu Elisa bahwa ini masih jangan dipikirkan berpengaruh atau tidaknya dulu dengan sertifikasi guru ya. Iya. Karena ini baru merupakan pemetaan saja Bapak. Tapi alangkah lebih baiknya kita itu menyiapkan dari sekarang. Iya, soalnya karena ini nanti akan terintegrasi dengan kita. Iya Pak La Ajlan ya. Iya, sudah terjawab. Sertifikat itu yang terpenting.
Yang penting kita siap-siap dulu. Iya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Elisa. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Anissa ya. Apakah ada kisi-kisi MTS dan prediksi soalnya? Ini kan tadi khusus untuk MA ya pada Ibu Desi. Baik, Ibu Juli, saya mencoba jawab tentang pertanyaan Ibu Anissa tentang kompetensi pedagogik. Itu sebenarnya kan sama semua mata pelajaran pedagogik. Ya, kemudian AKG kemarin syaratnya di Simpatika, kebetulan saya juga sebagai admin madrasah di Simpatika, itu syaratnya itu verbal ijazah. Jadi ijazahnya matematika, maka dia bisa mengikuti AKG matematika. Tidak ada syarat khusus, itu dia guru MTS kah, guru MA kah, ketika dia pernah belajar ijazahnya matematika, maka kira-kira menurut saya prediksinya bahwa kompetensi profesionalnya itu hampir sama. Tapi karena paketannya berbeda, bisa jadi soal pedagogik keterkaitannya yang dikaitkan dengan materi pembelajaran di MTS. Tetapi untuk profesional, kompetensi profesional saya kira sama. Hanya yang berbeda saya pikir untuk pedagogik masing-masing soal terkait dengan mapelnya masing-masing. Bisa di biologi dikaitkan dengan mapel biologi, di kimia dikaitkan dengan mapel kimia. Itu yang saya amati dari kawan-kawan yang pernah ikut UKG Dinas Pendidikan. Jadi waktu itu tahun 2015 mereka UKG, tahun 2016 mereka ada program namanya guru pembelajar. Di situ mereka dibina, yang nilainya rendah mereka diberi diklat, baik itu secara daring maupun secara tatap muka. Mereka diberikan materi-materi terkait pedagogik dan profesional lagi, kemudian diujikan sekali lagi. Jadi ada nilai raport dulu itu namanya. Menurut saya prediksinya akan sama dan serupa karena mengamati juknis yang ada, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, hampir sama dengan yang dikeluarkan oleh dinas waktu tahun 2015 tersebut, dan kebetulan saya juga mengikuti program guru pembelajar tersebut sebagai panitia maupun sebagai peserta. Jadi saya kira tidak ada yang berbeda. Kemudian ada mau menjawabkan sini lagi, pengerjaan soal pedagogik dan profesional apakah dalam satu waktu atau ada urutan pengerjaannya? Kemarin ketika simulasi saya ikut, itu 60 soal dalam satu waktu 2 jam. Untuk aplikasi yang mereka pakai itu kemarin adalah aplikasi yang dipakai anak-anak kita waktu UMBN. Jadi sama persis dengan aplikasi UMBN, bisa ditunda ragu-ragu, kemudian bisa diulang soalnya. Jadi seperti itu aplikasi yang dipakai. Apakah menggunakan sistem minus ketika menjawab keliru? Itu walau alam tidak ada bagaimana penilaiannya, sistem penilaiannya, hanya ada kriterianya. Kriterianya tadi berkembang bila antara 0 sampai 25 dan seterusnya. Apakah ada tindak lanjut lagi mengingat nilai yang didapat merupakan yang paling rendah kalau misalnya mendapatkan nilai berkembang? Pertanyaan Ibu Nur Halidah. Saya pikir itu adalah program kementerian. Nanti terlihat gambaran seperti apa guru-guru kita. Mudah-mudahan gambarannya masih bagus-bagus saja. Paling tidak kita malu. Kalau nilai kita rendah. Jadi sebisa seperti itu. Mungkin kita persiapkanlah. Kembali Ibu Juli. Iya, terima kasih Ibu Desi. Dari pertanyaan Ibu Anissa, M. Ghazali Rahman, sudah tadi dijawab oleh Ibu Desi. Sudah juga Nur Lidah. Apakah misalkan kita sudah mengikuti AKG dan mendapat nilai 0 sampai 25 berarti kriterianya berkembang? Sudah ya? Habis? Oh, masih ada ini. Masih ada dari Julpianur Fikri, tadi sudah
Sekedar berbagi pengalaman mengikuti UKG dengan nilai bervariasi, dipetakan apakah karena bagi kami peserta tidak ada pengaruh terhadap kami waktu itu. Kalau kabar burung sebelum pelaksanaan memang macam-macam informasi, termasuk hal yang menakutkan. Namun ternyata tidak tahu untuk apa AKG ini nanti. Iya, tadi sudah dijawab juga, Julpianur Fikri, tadi oleh Ibu Ilisa, ini untuk pemetaan dulu untuk sementara. Kemudian nanti akan ada berikutnya ya, kita belum tahu peraturannya seperti apa nantinya. Yang penting kita persiapkan dulu ini untuk mengukur kompetensi kita sebagai guru. Selanjutnya, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Ibu Desi masih ada? Silakan. Atau dari dari Pak Julpianur Fikri bahwa dia pernah ikut UKG, memang tahun 2015 UKG, tapi ketika itu ada program guru pembelajar tahun 2016. Memang tidak semua MGMP ada program tersebut, hanya beberapa MGMP yang diberikan proyek untuk peningkatan kompetensi, tapi raport itu tetap ada di kementerian. Artinya tetap bisa dilihat, bisa dibandingkan, ada statistiknya antara Kalimantan Selatan misalnya dengan Kalimantan Tengah, bisa dilihat guru-gurunya yang ranknya di atas berapa orang, berapa banyak persentasenya. Jadi setidaknya itu memberikan gambaran umum. Mudah-mudahan nanti di Kementerian Agama kita juga bisa mempersiapkan, jangan sampai nanti nilai kita nanti secara kompetensi dianggap rendah lah guru-guru kita. Ada nanti publikasinya mungkin ada, dampaknya mungkin ada, kita tidak tahu. Bahkan mungkin di Simpatika menurut info nanti ada tandanya yang sudah ikut UKG atau khawatir, siapa tahu kan ada suatu saat tambahan. Data-data di Simpatika itu kan merupakan data-data penting bagi kita. Jadi itu. Ya, terima kasih Ibu Desi. Apakah yang lain masih ada tambahan atau silakan sharing? Masih ada? Pak Irwan, ada Pak Irwan ini? Pak Ahmad Yani? Ya. Oh, dari siapa tadi? Dari Padli masih. AKG itu ada rapot hasilnya kah? Ya Bu Desi. AKG itu ada ranknya yang kriteria 4 macam tadi. Nanti itu katanya ada sertifikat, di Juknis itu ada sertifikat tiap kompetensi. Jadi ada hasil akhir berupa rank, itu yang saya baca di Juknis 4446, mungkin nanti bisa dilihat masing-masing seperti apa. Iya. Kira-kira mungkin bisa, mungkin atau ada yang lain menambahkan Bu Juli, kawan-kawan di tempat lain yang tahu. Iya, silakan. Boleh peserta juga ini, boleh. Ini ditayangkan Bu Eni adalah laporan hasil asesmen kompetensi guru. Jadi seperti ini bentuk laporannya, ibaratnya buku raportnya bagi guru-guru. Tapi bukan nilai seperti di dinas itu 80, 100, tapi ini predikat. Predikat apakah dia berkembang, apakah terampil, mahir, jadi seperti itu. Nanti ini katanya diupload di Simpatika lagi. Atau bisa diunduh mungkin malah dari Simpatika juga nilai raportnya. Iya. Ini dari Ibu Rismawati Rum. Siapa saja guru yang bisa ikut AKG? Semuanya ya? Semua guru mapel yang sudah ditentukan Kak Ibu Desi? Semua yang mendaftar di Simpatika, yang sudah perpal ijazah dan mendaftar AKG di Simpatika, kemudian diterima oleh admin Kemenak. Jadi muncul di Simpatika itu menu AKG. Kalaunya bisa diklik, maka berarti harus mendaftar. Kalau ternyata tidak, ada keterangannya di sana. Mungkin Anda belum di perpal ijazah dan lain sebagainya. Maka silahkan Bapak Ibu semua cek Simpatika masing-masing. Jangan hanya diserahkan kepada operator madrasah, karena itu adalah akun kita semua, akun kita sendiri. Jadi apa-apa yang tercantum di sana, maka kitalah yang bertanggung jawab. Dan data-data itu adalah data-data penting kita. Jangan serah mantah atau serah buta dengan operator. Jadi mulai saat ini kita peduli dengan data yang ada di Simpatika menurut Bu Elisa tadi, karena itulah
basic data di Kementerian Agama. Jadi intinya harus terdaftar di Simpatika dulu, baik itu guru honor atau PNS Semuanya. ya, Bu Desi. Ya, semuanya ada. Cek di Ya. sana atau bisa atau belum mendaftar. Ini ada masalah Ibu Risma, ada guru yang tidak terdaftar di Simpatika. Berarti tidak bisa ikut ya? Kalau tidak terdaftar di Simpatika, silahkan datang ke admin madrasah. Biasanya operator madrasah menginput berdasarkan SK mengajar. SK mengajar baru bisa diinput di sebagai ada datanya di Simpatika. Jadi lihat akun Simpatika masing-masing apakah kita sudah terdaftar di madrasah masing-masing karena itu adalah riwayat mengajar kita. Iya. Terakhir ini dari Ibu Mirnawati ya. Untuk materi tadi, untuk materi MTS apakah sesuai juknis pedagogik, literasi, numerasi, profesionalisme, atau hanya pedagogik dan profesionalisme saja? Oh, semuanya ya Bu Desi ya? MI yang literasi numerasi yang ada. Literasi, numerasi, dan sains. Tapi untuk MTS hanya pedagogik dan profesional, tetapi kemungkinan menurut saya soal-soalnya terkait dengan soal-soal numerasi. Jadi cuma pedagogik dan profesional untuk MTS dan MA. Untuk MTS dan MA. MI yang ada MI. literasi numerasi. MI, kalau MA empatnya kan? Kalau MA cuma 2, pedagogik dan profesional. Iya. Ya itu Ibu Mirnawati. Untuk MTS tadi pedagogik dan profesional. Iya. Masih ada lagi yang lain? Silakan. Nggak ada, Bu. Iya, jadi ini waktu sudah menunjukkan jam 16 kurang ya, dikit ya. Gimana kita akhiri sampai di sini acara kita hari ini. Masih ada Pak Ajlan? Ibu enggak ada kan soal untuk di-share soalnya, Bu. Tadi kisi-kisinya waktunya. Yang PowerPoint Ibu Desi tadi? Iya. Bisa di-share ya Ibu Desi ya? Karena masih di komputer belum bisa di-share, belum ada linknya. Nanti insya Allah akan saya usahakan melinkkan dulu ke Google Drive, baru bisa saya share linknya. Ya, siap. Mungkin Pak Azlan kalau mau nanti japri bisa cepat, kalau mau silakan dijapri ke saya untuk PPT tadi. Kalau tidak mungkin kita lewat email mungkin bisa nanti saya sampaikan ke panitia mudah-mudahan. Jadi itu yang PPT tadi. Bu Juli, saya closing. Jadi untuk kegiatan MGMP Matematika MA Provinsi Kalimantan Selatan yang perdana kali ini, alhamdulillah sudah kita laksanakan. Kami sebagai Ketua MGMP Matematika MA Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kasih Guru pada bidang Penmat Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Elisa Rosmawati. Mudah-mudahan bisa terus membimbing kami nanti guru-guru di Kalimantan Selatan khususnya bagaimana agar peningkatan kompetensi guru-guru madrasah bisa terus dilakukan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia dan kawan-kawan yang ikut bergabung di kegiatan sharing session kali ini. Ini hanya kegiatan bincang-bincang, tapi mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Kami tidak menyediakan e-sertifikat yang diinginkan oleh beberapa kawan-kawan karena ini adalah murni kegiatan MGMP. Nanti untuk yang sebagai peserta MGMP secara resmi, mungkin ada beberapa kegiatan akan kita buatkan sertifikatnya secara kolektif. Tetapi untuk kawan-kawan yang lain, silahkan mudah-mudahan apa yang kami buka seperti ini bisa diambil manfaatnya. Tidak hanya sertifikatnya saja yang dicari, tapi mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita gali sama-sama. Dan pada sharing session yang akan datang, mungkin kami akan berusaha mencari tetap mengagendakan hal-hal seperti ini, berbincang-bincang dengan tema-tema yang terupdate. Mudah-mudahan kami ucapkan terima kasih sekali lagi kawan-kawan, baik dari Papua, dari Jakarta, dari Palembang, Sorong, dan sebagainya seluruh Indonesia. Mudah-mudahan nanti kita bisa membentuk forum MGMP se-Indonesia
dalam rangka meningkatkan kompetensi guru-guru, khususnya guru-guru matematika di madrasah secara umum di seluruh Indonesia. Kami sebagai Ketua MGMP mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada kegiatan kami yang tidak lancar atau tidak enak atau tidak berkenan. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Juli, mungkin ada closing dari Bu Elisa, dipersilakan. Ya, ya silakan Bu Elisa. Halo. Masih ada yang disampaikan? Yang terakhir ini Bu Elisa. Bersama. Oke. Bapak Ibu, kami dari seksi guru pada bidang pendidikan madrasah kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terlaksananya acara ini, dan kami menghimbau, tidak henti-hentinya menghimbau pada Bapak Ibu untuk mengikuti asesmen ini dengan baik dan seksama, seserius mungkin. Tentu ini tidak lain dan tidak bukan manfaat dan hikmahnya adalah untuk ibu-ibu dan bapak sendiri, untuk kompetensi bapak dan ibu sendiri, dan mungkin nanti untuk program-program selanjutnya kita akan koordinasi, akan sharing, karena program dari Direktur itu tidak hanya sampai di sini. Untuk pengembangan kompetensi yang berkelanjutan akan terus ditimba, akan terus menggali kompetensi yang ada pada guru-guru yang tergabung di dalam MGMP, baik di tingkat MI, tingkat MTS, dan tingkat AYA. Dan kami juga menghimbau selalu berkoordinasi dengan madrasah, tentunya juga dengan pengawas, karena walau bagaimanapun mereka tetap menjadi evaluasi bagi Bapak Ibu nantinya. Gitu. Dan tidak hanya berhenti sampai di sini, program-program dari MGMP Matematika, Ibu Desi dan kawan-kawan selalu terus untuk melakukan rutinitas program-program seperti ini, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada kesempatan berikutnya, dan sukses untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu, sukses untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada narasumber Ibu Elisa Rusmawati dan Ibu Desi Ernita. Semoga kesempatan berikutnya kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan yang lainnya. Kepada semua peserta, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada moderator Ibu Julianti. Terima kasih kepada narasumber Ibu Haji Halisa Rusmawati MPDI, Kasih Guru Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih kepada narasumber Ketua MGMP Matematika Madrasah Aliyah Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Desi Anadewi SPD MSC. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru madrasah hebat di seluruh Nusantara. Sebelum kegiatan kami tutup, silakan Bapak Ibu mengikuti sesi foto bersama. Screenshot kawan. Silakan mengaktifkan kamera. Ya, tahu. Ya. Ada sudah.